Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang kembali di video training untuk driver bersama saya Fadil Roy Pangestu sebagai driver trainer di PTK Dharma Jaya Sakti. Di video ini kita akan melakukan pengenalan instrumen dalam kabin pada unit Volvo. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke unit. Pada bagian bawah kiri terdapat soket 24 volt 10 ampere, 12 volt 10 ampere, dan pemantik rokok. Pada bagian instrumen sebelah kiri terdapat 3 fungsi switch dan juga tempat switch tambahan jika diperlukan. Yang pertama ada switch PTO atau power take off. Yang kedua ada switch untuk mengaktifkan alarm pada saat unit bergerak mundur pada kondisi reverse. Dan yang ketiga, hill start aid agar unit tidak bergerak ke belakang saat berada di tanjakan. Selanjutnya terdapat tombol hazard, tekan sekali untuk mengaktifkan hazard dan tekan sekali lagi untuk mematikan hazard. Pada parking brake, jika switch ditekan maka tanda P pada display akan mati atau rilis. Sebaliknya, jika ditarik, tanda P pada display akan nyala dan parking brake aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan deflog secara manual, pastikan lampu ATC itu menyala dan putar knob sekali untuk mengaktifkan interaxle dan putar sekali lagi untuk mengaktifkan interwheel. Selanjutnya, untuk mengaktifkan deflog interwheel secara otomatis, pastikan lampu ATC mati dan putar sekali pada knob untuk mengaktifkan interaxle dan interwheel otomatis akan aktif. Jika diputar sekali lagi, maka interwheel manual aktif. Untuk TCS, jika lampu pada switch menyala, artinya TCS off-road aktif. Jika switch ditekan dan lampu berkedip, TCS akan mati. Dan jika lampu switch mati, maka TCS biasa aktif. Selanjutnya, untuk kontrol panel pada sistem pendingin kabin, putar knob bagian kiri untuk menyalakan sistem pendingin dan mengatur kecepatan kipas. Selanjutnya, knob bagian kanan untuk mengatur suhu, putar ke kanan untuk suhu yang panas, dan putar ke kiri untuk suhu yang dingin. Selanjutnya, tombol AC untuk menghidupkan dan mematikan AC. Kemudian tombol defroster untuk membersihkan kaca dari embun. Lalu tombol rain circulation untuk mengaktifkan sirkulasi angin dalam kabin. Dan untuk mematikan sistem pendingin, putar knob ke kiri hingga display mati. Selanjutnya pada infotainment system terdapat beberapa fungsi di kontrol panelnya. Yang pertama, tombol on off untuk menyalakan atau mematikan infotainment system. Tombol ini juga bisa digunakan untuk menonaktifkan suara atau dalam mode mute. Selanjutnya ada tombol untuk mengganti saluran atau musik, selanjutnya dan sebelumnya. Selanjutnya ada knob untuk mengatur volume suara. Ada tombol media untuk mengubah sumber, tombol telepon tapi hanya bisa saat terhubung Bluetooth, vehicle menu untuk membuka tachograph dan alarm, dan tombol mengaktifkan kamera mundur. Terakhir tombol preset untuk mengganti saluran yang sudah disimpan. Lanjut, di bagian atas terdapat switch untuk menyalakan lampu kabin saat pintu terbuka. Kemudian di bawahnya terdapat switch untuk mengaktifkan lampu kabin secara manual. Lalu switch untuk mengaktifkan roof hatch, tekan ke atas untuk membuka roof hatch, dan tekan ke bawah untuk menutup roof hatch.
Lanjut, switch untuk menyalakan dan mematikan lampu rotari. Pada handle bagian kiri steering, untuk mengaktifkan lampu sen sementara cukup tahan sementara lalu lepas handlenya dan lampu sen aktif sebanyak 5 kali. Kemudian untuk mengaktifkan lampu dim dengan cara tarik ke atas handlenya, dan agar lampu sen terus menyala secara konstan, cukup dorong ke atas atau ke bawah handlenya hingga mentok. Lalu pada bagian kanan steering terdapat handle untuk mengaktifkan wiper, di mana dapat diaktifkan secara sementara ataupun secara konstan. Selanjutnya terdapat lever untuk mengaktifkan sistem pembantu pengereman atau Volvo engine brake. Tarik ke dalam untuk mengaktifkan trailer brake sesuai dengan kekuatan pengeremannya. Tarik ke bawah untuk mengaktifkan engine brake manual posisi 1, 2, atau 3 sesuai dengan kekuatan pengeremannya. Pengereman akan aktif saat pedal gas dilepas. Kemudian, dorong ke atas untuk mengaktifkan pengereman otomatis dan aktif saat service brake diinjak. Kemudian, brake program dengan menekan tombol pada bagian samping dan aktif saat lever VEB di posisi automatic atau manual. Kemudian pada bagian gear lever juga memiliki beberapa tombol fungsi. Yang pertama, tombol untuk menambah dan mengurangi speed atau gear. Kemudian ada tombol mode, lalu posisi gearnya antara lain reverse, neutral, automatic, dan manual. Untuk mengubah mode mengemudi, driver cukup menekan tombol mode sesuai dengan kebutuhan yang sudah disediakan unit. Untuk mengganti posisi lever dari neutral ke reverse, tekan lock button di bagian depan dan dorong lever ke depan hingga lampu R menyala. Dan saat posisi reverse, driver dapat melakukan penambahan speed mundur hingga 4 speed. Lanjut, untuk mengganti posisi lever dari neutral ke automatic, tekan lock button dan tarik lever ke belakang hingga lampu A menyala. Dan apabila ingin mengubah dari mode otomatis ke manual, cukup tarik lever hingga lampu M menyala tanpa menekan lock button. Saat driver melakukan perpindahan speed pada gear lever dapat dilihat melalui display untuk mengetahui mode dan posisi speed saat ini. Driver juga bisa melakukan pergantian posisi gear dari automatic ke manual saat unit berjalan dengan speed yang sama tanpa harus memberhentikan unit. Dan perubahan posisi ini bisa disesuaikan dengan medan jalan yang dihadapi oleh driver. Kapan harus menggunakan automatic seperti di jalan datar, dan kapan harus menggunakan mode manual seperti di jalan menanjak. Kemudian untuk posisi reverse, perlu diperhatikan bahwa untuk penambahan dari R2 ke R3, unit harus berhenti terlebih dahulu dan speed reverse bisa bertambah. Untuk mode mengemudi yang disediakan pada unit antara lain ekonomi, standar, performance, dan juga mode off-road. Melalui display, driver dapat melihat tekanan angin, suhu coolant, tekanan oli engine, suhu oli engine, tegangan dan arus baterai, level oli engine, temperatur oli transmisi, dan tekanan turbo. Selanjutnya, untuk mengetahui pesan yang ada di bawah pada display, tekan menu dan pilih notification untuk mengetahui pesan dari unit. Setelah itu, tekan kembali untuk menuju home view. Pada display terdapat juga beberapa menu lain, salah satunya vehicle menu. Ada tachograph untuk mengetahui berapa lama mengemudi dan berapa lama istirahat. Lalu ada alarm yang bisa disesuaikan oleh driver.
Selanjutnya pada menu setting ada vehicle setting, kamera, auto brightness, hello light, auto wheel brake, dan roller bench mode. Kemudian ada juga sistem setting. Di sini kita bisa mengubah bahasa. Ada beberapa bahasa yang sudah tersedia, dan untuk saat ini untuk bahasa Indonesia belum ada, jadi masih menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada date and time, tanggal dan waktu saat ini. Kemudian ada unit. Di sini kita bisa mengubah satuan dari jarak, kecepatan, berat, volume, tekanan, suhu, dan penggunaan fuel. Lanjut ada maintenance, ada predictive check, service information, water draining, software update, vehicle data, kemudian ada transponder. Dan di bagian trip check ini artinya lakukan pemeriksaan sebelum unit dioperasikan. Kemudian bagian service information, jika information not yet available berarti tidak perlu dilakukan service. Lalu untuk melakukan reset data, contohnya untuk air dryer, gunakan kode 0000 atau 1234 dan reset data selesai. Untuk mengetahui pengoperasian unit secara menyeluruh dapat dilihat melalui vehicle data. Pada bagian trip meter, driver bisa memilih satu di antara 3 trip meter yang ingin digunakan untuk perjalanan selanjutnya. Tekan menu dan pilih trip computer, pilih trip meter overview, kemudian pilih trip meter yang diinginkan, tekan OK atau Make Primary, dan akan muncul di display T1, T2, atau T3. Jika ingin memulai trip dari 0 km, pilih trip meter yang diinginkan, lalu pilih Reset dan trip mulai dari 0 km. Itu saja video untuk pengenalan instrumen dalam kabin. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.